Sejarah dakwah sendiri adalah segala peristiwa atau kejadian yang abadi, unik, dan penting yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia kepada Islam dalam bentuk lisan, tulisan, perbuatan secara pribadi maupun kelompok, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Pengertian sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun yang artinya pohon. Nah, pengibaratan sejarah seperti spion. Kita melihat sejarah masa lalu supaya kita belajar, supaya kita siap, dan supaya kita tidak terperosok ke lubang yang sama. Sedangkan pengertian sejarah dakwah sendiri adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil umat kepada Islam, serta reaksi umat yang diseru dan perubahan apa setelah dakwah dilakukan. Nah, fungsi dari sejarah dakwah sendiri yakni kita belajar sejarah dakwah untuk mengetahui perjuangan para rasul. Kemudian sejarah dakwah ini untuk menentukan sikap berdakwah dengan bercermin dari sejarah. Dakwah dimulai sejak sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Kemudian beberapa ciri-ciri dakwah sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat manusia diperintahkan untuk selalu mengesahkan Allah dan dilarang menyembah berhala. Yang kedua, dakwah sebelum Nabi Muhammad bersifat mahaliyah, yakni bersifat kawasan. Jadi hanya berdakwah di kawasan tertentu dan lokasinya terbatas. Yang ketiga, di masa lampau itu polanya kemenangan bagi orang-orang yang beriman, dan sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka akan diazab. Yang keempat, diceritakan juga di Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang variatif, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Dan bahkan ada salah satu kisah Nabi yang diabadikan dalam satu surat. Yang kelima, Rasul dibantu Allah dengan mukjizat. Dan kemudian pendekatan dakwahnya kultural dan struktural. Maksudnya struktural itu dia punya kekuasaan yang bisa mengatur segalanya. Sedangkan kultural dia lebih ke membaur dengan masyarakat sebagai orang biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, di sana masih dipenuhi dengan kejahiliahan. Nabi Muhammad datang dan merevolusi banyak hal dengan cara yang pelan-pelan dan juga penuh strategi. Beliau berdakwah tidak langsung terang-terangan, tetapi dengan sembunyi-sembunyi kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Beliau mulai berdakwah dimulai dari keluarganya secara sembunyi-sembunyi dan secara bertahap. Kita juga mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Sejarah mengatakan interaksi Nabi Muhammad dengan non-muslim sangat harmonis dan bahkan melindungi orang-orang non-muslim di wilayahnya yang menunjukkan tingginya toleransi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah berdakwah harus dengan strategi yang baik dan kontekstual, menyesuaikan perkembangan zaman dan harus tepat sasaran. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinannya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dipilih secara musyawarah mufakat dan demokratis. Dan di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin terdapat beberapa kemajuan. Salah satunya adalah memperluas wilayah kekuasaan dan juga mengembangkan pemikiran keislamannya. Yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Di masa Bani Umayyah terjadi perubahan masa kepemimpinan. Dulu di masa Khulafaur Rasyidin sistem pemilihannya secara demokratis dan mufakat. Sedangkan di masa Bani Umayyah menggunakan sistem turun-temurun atau dinasti yang kesannya sangat otoriter dan mendominasi. Di masa Bani Umayyah melakukan perluasan wilayah sampai ke Asia, Afrika, dan juga Spanyol. Mereka tidak hanya melakukan perluasan, namun juga membangun peradaban. Misalnya, membangun pusat keilmuan yang melahirkan tokoh-tokoh penting. Dinasti Abbasiyah yang didirikan tahun 132 Hijriah mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Harun ar-Rasyidin, menjadikan negara makmur, keamanan terjamin, luas wilayah terbentang, dan terpusat di Baghdad. Di masa ini, hampir semua ilmu berkembang sebagai kiblat di zaman modern. Ilmu pengetahuan salah satu yang terpenting
Dalam mengelola pemerintahan tidak hanya pengetahuan agama, tetapi juga politik agar bisa mensejahterakan dan membangun masyarakat menjadi manusia yang ahli dalam mengatur bidang ekonomi dan juga peradaban. Setelah masa Bani Umayyah selesai, perluasan wilayah di masa Bani Abbasiyah mencapai wilayah Afrika Utara, Andalusia atau Spanyol, Romawi Timur, dan juga India. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz, tokohnya adalah Utsman bin Eritoglu. Turki Utsmani ini memimpin selama 7 abad dan 38 sultan. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan di mana Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Di masa itu militer dan persenjataan sangat kuat karena mereka sangat tangguh bisa menaklukkan Konstantinopel. Dinasti Turki Utsmani runtuh karena satu, wilayah kekuasaan yang sangat luas, 2. Penduduk yang heterogen, 3. Lemahnya para penguasa, 4. Korup yang merajalela, 5. Krisis ekonomi, 6. Kurangnya ilmu pengetahuan karena pada zaman itu telah dilatih dalam fisiknya daripada intelektualnya. Dakwah yang dilakukan Wali Songo bertahap, tidak langsung atau memaksakan untuk masuk agama Islam, tetapi dengan memanfaatkan elemen-elemen budaya. Wali Songo dengan pelan-pelan mendorong masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi dan pendidikan tanpa adanya kekerasan. Pesantren juga merupakan warisan dari para wali, meskipun pada zaman Nabi belum ada, namun makin berkembangnya zaman kemudian menyesuaikan. Di dalam pesantren, proses pembelajaran secara pelan-pelan mulai dari dasar yang dibimbing oleh kiai. Salah satu dakwah yang dipakai yaitu masuk ke dalam pelataran masjid, kemudian wudhu dan mengucapkan kalimat syahadat. Media dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo salah satunya adalah menggunakan wayang, karena pada waktu itu wayang merupakan pertunjukan yang disukai oleh masyarakat. Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara. Asia Tenggara ini dalam hal dakwah memiliki ciri khas dibandingkan dengan Eropa dan Afrika yang mempunyai karakter dakwah masing-masing. 3 kata kunci dakwah di Asia Tenggara yaitu damai, ramah, dan juga toleran. 3 kata kunci tersebut penting dalam dakwah di Asia Tenggara. Kenapa? Karena Islam masuk di Asia Tenggara tidak lewat jalur peperangan, akan tetapi lewat perdagangan, perkawinan, dan juga pendidikan. Islam di Asia Tenggara itu Islam yang akomodatif. Negara-negara di Asia Tenggara itu relatif lebih aman dan juga damai. Tahun 2003, sejumlah 800 juta orang dari 54 negara menganut 40% agama Islam, 40% agama Kristen, dan 20% agama Panga. Panga itu adalah suku terdalam yang menyembah berhala, batu, dan juga api. Islam masuk ke Afrika di masa umat Islam hijrah ke Ethiopia cukup diterima dengan baik, dan pada masa Khalifah Umar, Mesir itu ditaklukkan oleh Umru bin Ash di tahun 640 Masehi, dan Fasfat menjadi ibu kota pertama Islam di Afrika. Perkembangan Islam di Eropa tidak lepas dari imigran dari Afrika. Islam masuk ke Eropa melalui cara penaklukan atau peperangan. Tetapi sampai saat ini Islam menjadi agama minoritas di Eropa.